2 Samuel 19 ayat 1. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan bergabung karena Absalom. 2. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. 3. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu. Seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. 4. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. 5. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundi-gundimu. Amin. Ayat 6. Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Ayat 7. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Ayat 8. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukannya kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah raja duduk di pintu gerbang, kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Pemikiran untuk membawa Daud kembali. Ayat 9. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Ayat 10. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Amin. Ayat 11, Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda. Demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh rakyat telah sampai kepada raja. 12. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? 13. Dan kepada Amasya, haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku, menggantikan Yoab. 14. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini. Kembalilah, tuanku dan semua anak buahmu. Raja berangkat pulang, Simei menyongsong raja. 15. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Amin. Ayat 16. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim,
Bahurim itu cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yahudi untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia, dan Siba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja, lalu menyeberang dari tempat penyeberangan itu untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di hadapan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa, dan lihat, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari gunung keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Amin. Ayat 21. Lalu berbicaralah Abisai anak Seruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati? Mereka ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan." Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?" 23. Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. 24. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. 25. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Amin. Ibu Har 26 Ya, sampai 30. ya. Ayat 26, jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang." 27, ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. 28. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rejeki dari istanamu. Apakah hakku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? 29. Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu." 30. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Amin. Bu 2 Ati. Samuel 19. Oh ya, Bu Nace dulu. Aku Ya, ya. Bu Nace. 2 Ya, Bu. 2 Samuel 19 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Barzilai ikut mengantarkan raja. Ayat 31, juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Ayat 33, berkatalah raja kepada Barzilai, "Ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Ayat 34, tetapi Barzilai menjawab raja,
berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Ayat 35. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi Tuanku Raja? Amin. Bu Ati 36 sampai 40. Ayat 36. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Ayat 37. Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja, perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Ayat 38. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Ayat 39. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda mempertengkarkan raja. Ayat 40. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Amin. 41. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, "Mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu, menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" 42. Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan? 43. Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali? Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Amin. Bu Susi. 2 Samuel 20, pemberontakan Seba. 1. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri. Orang Benyamin, ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. 2. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. 3. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. 4. Berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari. 5. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu
yang ditetapkan raja baginya. Amin. Amin. Ayat 6. Lalu berkatalah Daud kepada Abisa, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuamu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu dan dengan demikian ia luput daripada kita. Ayat 7. Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ayat 8. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Ayat 9. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik saudaraku. Sementara itu, tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Ayat 20. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab. Yang ada di tangan Yoab itu, Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya dua kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Amin. Ayat 11. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab. 12. Dalam pada itu masa, terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dipilitnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. 13. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. 14. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel-Bet, Makkah, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. 15. Tetapi sampailah orang Yoab lalu mengepung dia di Abel-Bet Makkah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar. Sedang luar rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Amin. 16. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu, bertanyalah perempuan itu, engkaulah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel, dan apakah sudah dihapuskan? Apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel, tetapi engkau tidak berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Amin. Amin. Ibu Rahayu. Lanjut, lewati saja. Ya, Ibu Har 21 sampai 25 sampai 26. Ibu Har di unmute atau lanjut dulu?
Oke, sekarang saya ya. 21. Bukanlah begitu halnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. 22. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing di tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Pegawai-pegawai Daud, ayat 23. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya dan Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. 24. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. 25. Seya menjadi panitria negara. Zadok dan Abiatar menjadi imam. 26. Juga Ira dan Yair itu menjadi imam pada Daud. Amin. 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Ayat 1. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan ke keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ayat 2. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Ayat 3. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu, dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Ayat 4. Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukankah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel? Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu. Ayat 5. Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memusnahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Amin. Ayat 6. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Ayat 7, tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Ayat 8. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rizba bin Aya yang dilahirkan bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai orang Mehola itu. Ayat 9. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit, di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Ayat 10.
Lalu Rispa bin Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air hujan dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Aman. Amin. Bu Gabriel. Iya. 2 Samuel 21 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya gunting Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Bet-San, tempat orang Filistin mengantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya, dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi, lalu dikuburkan bersama-sama. Halo. Prisnya Bu Gabriel ya? Atau saya? Bu Gabriel kayaknya yang freeze ya? Ya, Bu Iya. Gabriel. Iya, Bu Gabriel freeze. Oke, Bu Gabriel, dilanjut aja ke Bu Renti ikut baca. Kalau ikut baca dibuka Terima ayat. kasih, Bu. Oh iya, baik, saya lanjut ya. Baik, Bu Ati tadi udah baca ya? Ya, 2 Samuel 21 ayat 14. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Sela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja. Maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri ini. Negeri itu, peperangan melawan orang Filistin. 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. 16. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyadang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. 17. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Ethan bin Yare Origim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. 20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya juga orang ini termasuk keturunan raksasa. 21. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simen, kakak Daud, menewaskannya. 22. Keempat orang itu masuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Amin. Ibu-ibu, mari kita lompat ke Filipi. Filipi 1. Silakan Ibu Susi. Filipi 1. Salam. 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
ucapan syukur dan doa. 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Amin. Ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. Ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kesaksian Paulus dalam penjara. 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 15. Ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Amin. 16. Mereka ini memberitahukan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain mereka berkepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus Yesus Kristus. Pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata liakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. 25. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Amin. Ibu Har, Ya, ayat 26.
sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 28. Dengan tiada gentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Efesus 2 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus adalah nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Ibu Ati. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saya harusnya sampai 10. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Bu Susi. Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. 18.
dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Timotius dan Epaphroditus. Ayat 19, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ilmumu. 20, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Amin. Ibu Pita, di-unmute, Bu. Kalau nggak lanjut ke ini ya, ke Ida. Ya. Ya baik, saya lanjut 21. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. 23. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. 24. Tetapi dalam Tuhanku aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, setara teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Amin. 26. Karena itu sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihi dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan dia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Amin. Baik Ibu-ibu, kita akan bersaat teduh sejenak.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca ya 2 Samuel 19, 20, 21, dan Filipi 1 sampai 2. Jadi secara singkat ya, 2 Samuel 19 ini masih kesedihan Daud. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Absalom anaknya mati. Walaupun Absalom itu sudah mengkhianati ayahnya atau memberontak, tetapi kasih Daud sebagai seorang ayah itu masih terus sepanjang masa ya. Ini kita bisa lihat di pasal ke-19 di sini Daud masih mengalami kesedihan atas meninggal anaknya ya. Jadi pasal 19 ini menceritakan tentang kembalinya Daud menjadi raja setelah pemberontakan Absalom itu berakhir ya. Jadi Daud di sini masih sangat berduka karena kematian Absalom sampai rakyat merasa kemenangan mereka itu seperti kekalahan ya karena Daud itu bersedih hati ya. Lalu di sini Yoab menegur Daud supaya dia bangkit dan menguatkan rakyatnya. Jadi bayangkan kalau mereka menang tapi rakyatnya sedih. Nah, ini kan jadi menang tapi kok sedih. Akhirnya kan itu ya. Jadi kekuatan seorang raja itu berpengaruh kepada rakyatnya. Ketika rajanya sedih itu tanpa sadar itu terimpartasi ke rakyatnya. Oleh karena itu datanglah si Yoab ini untuk menegur Daud supaya bangkit dan menguatkan rakyatnya. Ya, di sini kita bisa belajar ya di pasal 19 ini bahwa pemimpin itu juga manusia ya. Di sini Daud itu Di sini Daud itu sangat sedih sebagai seorang ayah, tetapi sebagai seorang pemimpin, dia juga harus kuat dan menunjukkan tanggung jawabnya ya di hadapan rakyatnya gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa teguran yang benar juga bisa memulihkan dalam hal ini Yoab. Di sini Yoab ya di pasal 19 itu lalu diberitahukanlah kepada Yoab. Nah, ya. Teguran yang benar bisa memulihkan ya. Jadi Yoab itu berani menegur Daud demi kebaikan bangsa Israel. Nah, terkadang Tuhan itu memakai orang lain untuk mengingatkan kita agar kita tuh kembali kepada fokus dan tujuan kita gitu ya supaya kita tidak melenceng. Nah, seperti itu. Itu adalah apa? Hmm, orang yang benar ya, yang tidak menjerumuskan. Jadi Daud tersadarkan dengan teguran Yoab ini ya. Nah, di sini yang luar biasanya lagi bagaimana Daud ini adalah seorang yang memiliki hati mengampuni. Di sini dia memilih mengampuni Simei walaupun dia pernah ya disakiti ya di sini. Jadi pengampunan itu memang membawa pemulihan ya. Ini untuk kita semua. Halo Kaneti. Kita sudah Halo. nggak apa-apa, kita di 2 Samuel 19, Ya, 20, 21 dan Filipi 1, 2 dan ini tinggal oh, summary ya, belum sharing ya, rema. yuk, Iya. yuk, yuk. Ya, Makasih. ya, jadi Daud memilih mengampuni Simei walaupun dia pernah disakiti ya. Jadi kita dapat pelajaran di pasal 19 ini bahwa hati yang mengampuni itu membuka jalan damai dan pemulihan hubungan. Ini pembelajaran untuk kita semua ibu-ibu ya, bahwa pengampunan itu sangatlah penting untuk kita. Karena apa? Begitu kita membuka hati kita, ini akan merupakan satu titik awal akan ada pemulihan-pemulihan yang lain di dalam hidup kita ya. Nah, Mephiboset, kita lihat Mephiboset di 19 ayat 24 itu ya dan seterusnya. Mephiboset ini tetap setia kepada Daud meskipun keadaan kacau. Nah, di sini kita bisa memetik satu pembelajaran bahwa kesetiaan sejati itu terlihat bukan pada saat keadaan nyaman, justru pada saat kita mengalami kesulitan dan Mephiboset itu membuktikan bahwa dalam situasi seperti apapun Daud yang dihadapi dia tetap setia kepada Daud itu ya. Lalu di pasal 20 ya. Jadi pasal 20 ini menceritakan tentang pemberontakan baru ya. Setelah Daud itu menjadi raja ya. Jadi yang si Seba. Jadi Seba ini menghasut bangsa Israel untuk meninggalkan Daud dengan berkata bahwa mereka tidak punya bagian dengan Daud ya. Jadi setelah anaknya yang memberontak masuk lagi orang baru namanya Seba ya di pasal 20 ini ya. Nah, kita bisa melihat pada saat kita membaca bagaimana Yoab itu membunuh Amasa karena iri dan ingin merebut kembali posisi panglima. Ada saja yang iri cemburu di dalam satu struktur apa namanya
di dalam pemerintahan itu ya, menggeser politik-politik gitu ya. Nah, ini di pasal 21 ya, sehingga Yoab membunuh Amasa karena si Amasa ini mau merebut posisi panglima. Nah, kemudian Seba akhirnya melarikan diri ke kota Abel ya di pasal 20 ini. Nah, kita bisa lihat pembelajaran yang kita ambil dari eh, Samuel 20 ini bahwa kadang-kadang pemberontakan itu sering muncul dimulai dari hati yang tidak puas. Di sini kita bisa melihat Seba memakai kata-kata untuk memecah belah bangsa. Nah, itu jangan sampai terjadi di antara kita ya. Perkataan yang penuh provokasi itu bisa menghancurkan persatuan jika hati kita tidak dijaga. Jadi kepada siapapun kita ini untuk kita semua, bisikan-bisikan yang mengandung provokasi, bisikan-bisikan yang mengandung menjatuhkan satu sama lain itu harus hati-hati ya. Itu gejala-gejala pemberontakan ya. Karena dimulai dari hati yang tidak puas. Jadi caranya memprovokasi seperti itu. Lalu kemudian di pasal 20 ini juga kita bisa belajar bahwa ambisi tanpa kendali itu membawa kehancuran. Di sini kita bisa lihat bahwa Yoab membunuh Amasa demi kepentingannya sendiri ya. Jadi iri hati dan ambisi pribadi itu dapat membuat seseorang melakukan hal yang salah walaupun terlihat setia di luar ya. Setia di luar dalam hati siapa yang tahu ya. Itu bisa kita lihat di 20. Lalu di pasal 21 ini eh, banyak ada beberapa ya peristiwa penting pada masa kepemerintahan Daud di sini mengenai kelaparan 3 tahun ya. Ini akibat dosa Saul yang terdahulu ya karena membunuh orang-orang Gibeon. Lalu di sini kita lihat bagaimana kasih seorang ibu yang bernama Rispa ya menjaga mayat anak-anaknya siang dan malam supaya tidak dimakan oleh binatang. Lalu adanya peperangan orang Filistin gitu ya. Nanti ibu-ibu bisa sharing rema. Lalu kita masuk ke Filipi 1 ya. Filipi 1 ini berisi ucapan syukur dan penguatan dari Paulus kepada jemaat Filipi walaupun si Paulus saat itu sedang dipenjara tapi dia bersuka cita karena Injil terus diberitakan. Lalu di Filipi 2 di sini menekankan kerendahan hati dan keteladanan Kristus ya. Jadi Paulus mengajarkan agar jemaat itu hidup di dalam kasih, tidak egois, dan saling melayani. Baik ibu-ibu, apakah ada yang punya rema, pembelajaran terkait pembacaan kita yang kita baca siang ini? Silahkan. Apakah yang mau mencoba dahulu? Ibu Pita, Ibu Ida, Bu Ati, Bu Mensi, Bu Neti, Bu Rahayu, Bu Har, Bu Susi, monggo. Silahkan. Apakah ada? Di sini saya coba mau lihat benang merah ya antara pembacaan kita ibu-ibu di 2 Samuel 19 ini dengan Filipi 1 ya. Jadi di 2 Samuel 19 ini kan Daud dia sedang berduka cita karena kematian Absalom ya. Dia berduka cita sebagai seorang ayah karena kematian anaknya si Absalom, tetapi di sisi lain dia harus bangkit untuk memimpin bangsanya ya. Itu di 2 Samuel 19. Nah, di Filipi 1 di sini kita melihat Paul sedang menderita di penjara namun dia tetap melayani dan menguatkan jemaat. Nah, kita bisa melihat ada kemiripan ya, walaupun peristiwanya berbeda, ada kemiripan. Daud sedang berduka karena kematian Absalom, sementara Paulus sedang menderita di penjara. Tetapi Daud itu harus bangkit karena dia memimpin bangsa. Nah, di Filipi Paulus juga walaupun dia di penjara, dia harus tetap melayani dan menguatkan jemaat. Jadi ini ada hal yang sama kita lihat ya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita agar kita itu tetap setia dan bertanggung jawab meskipun mungkin kondisi kita saat ini sedang ada pergumulan, mungkin hati kita sedang mengalami luka,
ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tetapi jangan sampai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu menjadi satu penghalang dalam kita melayani Tuhan gitu ya. Jadi tetap melayani Tuhan itu tetap kita lakukan ya, dengan mengabaikan peristiwa apapun yang sedang kita alami ya. Seperti itu kita lihat dari 2 Samuel 19 tadi mengenai Daud yang berduka tapi dia harus bangkit. Paulus yang dipenjara tapi dia harus memberitakan Injil. Nah, demikian juga kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi, jalan terus, gas terus, melayani sesama untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Yaitu di 2 Samuel 19 ya. Nah, lalu yang di 2 Samuel 20 itu kita tadi baca itu mengenai pemberontakan Sheba ya yang berusaha memecah belah bangsa Israel. Nah, sementara di Filipi 2 kita dibaca di sini diajarkan bahwa kita itu hidup sehati, sepikir, rendah hati dan tidak egois. Nah, kira-kira apa benang merahnya? Kalau di pasal 20 2 Samuel pasal 20 pemberontakan Seba yang memecah belah. Tapi di Filipi mengajarkan hidup sehati, sepikir, rendah hati, dan tidak egois. Nah, kita di sini Filipi 2. belajar, Hah? Ya, di Filipi 2. Ya, Ini kan sehat ya bersatu. iya. Nah, benang merah 2 ini apa di perjanjian lama yang Samuel 20 dengan Filipi 2 nih? Kalau di pasal Samuel 20 kan pemberontakan Seba. Dia berusaha memecah belah tuh. Nah, tapi di Filipi 2 diajarkan hidup sehati, sepikir, rendah hati, dan tidak egois. Nah, di sini apa yang kita bisa tarik? Menjadi satu kesimpulan untuk kita, untuk bisa kita hidupi 2 peristiwa ini. Nah, ya jadi kita bisa lihat di sini ya bahwa perpecahan itu justru lahir dari ego dan kepentingan pribadi kita. Ya, jadi perpecahan itu bisa lahir karena ego, karena ambisi, karena ada kepentingan pribadi, karena ada udang di balik batu. Tetapi, nah ini dia, tetapi persatuan itu bisa lahir dari kerendahan hati. Ya bisa lahir dari kerendahan hati yang dikatakan di Filipi 2 itu tadi. Dan tidak egois. Kalau di perjanjian lama tadi Seba itu karena egois, kepentingan pribadi, lalu ambisi. Di Filipi 2 kita diajarkan untuk rendah hati dan tidak egois. Jadi pembelajarannya adalah jangan sampai kita itu tilik hati masing-masing. Tuhan, apakah aku punya kepentingan pribadi di sini? Apakah aku punya ambisi di sini? Ataukah egoku masih kuat di sini? Aku ingin mencapai ada ambisi tersendiri di sini. Nah, itu ya yang menyebabkan bibit-bibit perpecahan. Nah, tetapi kalau kita memiliki kerendahan hati, itu ya, persatuan itu lahir dari kerendahan hati itu tadi. Jadi jangan sampai ya kita punya terfikir seperti Seba tadi ya, memecah belah. Nah, yang satu lagi yang menarik itu sebenarnya adalah eh, apa di perjanjian lama yang Daud mengampuni si Mei yang pernah menghina dirinya. Sementara di Filipi 2 Yesus merendahkan dan memilih jalan kasih serta pengorbanan ya. Jadi eh, kita juga bisa lihat benang merahnya itu sebenarnya menarik juga ya. Perjanjian lama itu kejadiannya lalu solusinya ada di perjanjian baru ya. Jadi di sini orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak memakai kuasa untuk membalas dendam ya, tetapi untuk dia membawa pemulihan. Nah, ibu-ibu demikian juga eh, dengan kita semua. Mungkin kita pernah sakit hati, marah sama orang itu adalah hal yang wajar karena kita manusia. Tapi jangan sampai eh, kita orang yang sudah mengenal kebenaran, kita yang mengklaim diri kita orang yang dekat dengan Tuhan, kita memakai trik-trik yang tidak benar untuk membalas dendam. Tetapi mari kita menjadi pribadi yang membawa pemulihan. Mungkin terasa sakit, tetapi jadilah kita representasi Kristus bagaimana Yesus merendahkan dirinya ya di Filipi 2 dan memilih jalan kasih serta pengorbanan ya. Itu untuk kesatuan dia mengorbankan dirinya. Itu dalam rangka agar ada kasih itu tadi dan itu luar biasa ya. Daud ini contoh yang
luar biasa gitu. Dia sangat sangat rendah hati dalam hal ini, mau mengampuni. Padahal dia adalah seorang raja. Dia bisa aja melakukan apa saja dengan kuasanya, tapi dia tidak mau membalas dendam dengan kekuasaannya, tetapi dia justru memaafkan. Ya, ada yang lain mau nambahkan? Mungkin Bu Oke. Ati, Bu Rahayu, Bu, oh ya, Kaneti, silakan. Eh, apa namanya? Pada zaman dulu kan raja-raja itu bertindak secara logika dan dia punya kekuasaan ya kan pada dulu. Tapi sesudah kematian Tuhan Yesus di kayu salib ya kan, di kayu salib makanya roh Tuhan Yesus bilang begini, pada waktu nanti kita berpisah, rohkulah yang ada di dalammu. Roh Kudus yang akan mengajari kita, yang menuntun kita. Makanya kembali lagi apapun itu semua masalahnya karakter. Ya, karakter yang dimiliki oleh Daud satu proyek percontohan pada zaman dahulu. Sekarang masuk dalam perjanjian baru karakternya Paulus yang memiliki hati legowo, ya kan? Makanya dia katakan itu tadi bahwa tidak mengapa, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Enggak, tadi ada sempat saya baca katanya gini, enggak apa-apa, yang penting kan ini memberitakan firman gitu. Jadi si Bapak Daud juga apapun yang dilakukan orang kan makanya dia lari ke gua Abu Dalam apa-apa. Itu dia. Tapi kan orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang sengsara, yang punya utang, yang masalah yang datang kan, Tuhan pakai Daud di dalam permasalahannya untuk menguatkan orang. Nah gitu. Tapi kita di zaman ini, di pencurahan Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk kita membawa lawatan bagi banyak orang. Makanya memerlukan karakter kasih Bapa ada sama kita, kasih Bapa itulah terimpartasi buat banyak orang. Ya kan? Kembali lagi semua masalah karakter ini mau berdamai apa enggak. Kalau enggak mau berdamai akhirnya terkamiri untuk bagi banyak orang. Oke, gitu aja. Tuhan memberkati. Terima kasih Kaneti untuk pencerahannya. Bu Rahayu ada mau nambahkan? Atau Bu Ati? Atau ibu-ibu lain? Shalom saya Bu. Ya, silakan Bu Rahayu. Nanti Bu Rahayu tutup doa ya nanti. Silakan. Yang saya dapat di mana saat ini peperangan antara Israel, Eropa, Amerika dan juga Filistina ya, yang di sini Palestina itu sangat di mana Tuhan masih memberikan kita kasih karunia bisa hidup sampai sekarang, di mana dunia ini sedang tidak aman-aman. Yang sering dipakai dalam pemakaman di ayat 21 Filipi 1 ayat 21 itu ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup kita itu di dunia ini harus dipertanggungjawabkan ya, sebelum kita dipanggil Tuhan. Dimana terkadang saya juga merasa takut ya, dimana di tempat saya Jepara tiap minggu itu tuh banyak orang yang meninggal, baik anak-anak, baik orang dewasa maupun orang tua. Tiap minggu mesti ada 2 orang yang meninggal. Itu saya sampai pertanyakan, Tuhan, ini adalah suatu kesempatan seperti Paulus tadi, suatu kesempatan untuk memberitakan Injil. Karena sebelum kita dipanggil Tuhan, karena dalam firman ini, karena bagiku hidup adalah Kristus, kita juga mencerminkan apakah benar hidupku mencerminkan Kristus. Seperti yang disampaikan Bu Joli itu tadi. Apakah mementingkan diri sendiri seperti kolam? Kolam dalam arti memperkaya, mendapatkan berkat. Kita tidak menyalurkan seperti sungai yang mengalir. Kalau sungai mengalir kan kita dapat berkat, kita menjadi berkat. Tidak hanya materi saja berkat yang kita berikan. Bisa berupa doa, bisa berupa tenaga. Tuhan beri hikmat kita itu, kita diberi kesempurnaan. Di antara kita tidak ada yang cacat ya, maaf ya. Kita semua disempurnakan Tuhan secara jasmani, secara tubuh. Ayo, saya juga belajar. Dan di pasal 2 itu ayat 10, supaya dalam nama Yesus
Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala ada yang di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, itu kerinduan kita. Di mana kita menangisi jiwa-jiwa. Saat ini dunia sedang goncang. Saat ini orang-orang pada ketakutan. Di mana pabrik-pabrik, usaha-usaha itu banyak yang ditutup karena peperangan 4 bangsa ini. Gimana kita sebagai anak Tuhan? Saya juga belajar. Di mana saya berhenti bekerja, saya rindu. Saya tetap, ya memang, karena dalam firman Tuhan tidak bekerja, tidak makan. Tetapi saat kita benar-benar surrender sama Tuhan, kita percaya sepenuhnya. Saya rindu hidup saya menjadi tiang doa. Saya belajar, sebelum saya keluar dari tempat melayani orang-orang, gimana keluargaku. Saya memperhatikan keluarga. Kalau di keluargaku, di kehidupanku tidak beres, aku mengalami kemunafikan, aku mengalami sesuatu, bagaimana saya bisa melayani orang di luar. Saya harus pemberesan dulu dengan hati. Pemberesan dengan hidupku bersama Tuhan. Kalau itu sudah beres, baru kita keluar untuk memberitakan Injil. Seperti Yesus rindu hidup kita, kita berkeluar-keluar, kita berdoa, Tuhan pakai hidupku. Saya juga berdoa, Tuhan pakai hidupku. Tapi gimana hidupmu? Apakah kamu sudah mencerminkan karakter Kristus? Atau kamu menjadi serupa dengan dunia? Atau kamu serupa segambar dengan aku, Yesus Kristus? Saya juga belajar, saya juga introspeksi diri. Ya, saya belajar untuk tidak bekerja di luar dulu. Saya belajar untuk berdoa, menjadi tiang doa. Karena dalam hidup saya, kelemahan saya, yaitu frontal. Frontal dalam arti emosi saya, pengendalian saya kurang. Ketundukan saya dengan suami saya kurang. Saya minta pemulihan dari Tuhan. Kita sudah diurapi, kita sudah diberkati semua hamba Tuhan. Tetapi seperti apa yang dikatakan Bu Neti, karakter. Kalau karakter itu tidak berubah, pengurapan dan nubuat itu bisa gagal dan tidak bisa kita dapatkan. Gimana bisa kita dapatkan? Yaitu hati yang murni, hati yang tulus. Apalagi kita semua adalah alumni baik SS maupun SPS, kita sudah mengalami pengurapan, kita sudah dinubuatkan. Gimana? Saya juga rindu nubuatan itu terjadi atas hidup saya. Saya mau pemberesan dengan orang-orang di sekitar, terutama di hadapan Tuhan. Saya mau pemberesan. Saya nggak ingin jadi orang yang munafik seperti tadi yang disampaikan Bu Joli itu. Gimana? Apakah kita mau mementingkan diri sendiri, kemunafikan kita ditutupi dengan topeng, atau seperti di Filipi tadi, mencerminkan kasih, satu jiwa, satu roh. Kalau kita tidak ada satu roh, satu jiwa, kita beri topeng yang sok rohani, tetapi di belakangnya rohana. Itu yang saya dapatkan. Ayo ibu-ibu di Perempuan Baca Alkitab, kita semangat terus, gencar. Karena pedoman kita, pondasi kita adalah firman Tuhan. Bukan kita sendiri, tapi firman ini. Terima kasih Bu Joli sudah mengadakan pembacaan Bersyukur firman. ya. Terima kasih Ya. Bu Rahayu. Bersyukur ya kita di sini perempuan semua. Jadi mau curhat pun bisa. Ya memang kalau masalah ini ya, karena di sini kita ya ada beberapa ibu ya yang memang sudah hidupnya sendiri, tetapi kebanyakan di sini kayaknya masih ada pasangan hidupnya ya. Memang kita itu sudah dipulihkan betul ya. Hati kita pasti pernah mengalami yang namanya pelepasan, kepahitan terhadap suami, kecewa, bla bla bla. Tapi kan itu sepanjang hari kita menghadapi. Ada aja masalah-masalah yang kadang bikin jengkel di dalam, ya. Bukan berarti saya terus karena tiap hari baca firman, justru dengan firman inilah sebenarnya saya banyak itu kayak ditegur. Jadi kadang-kadang suami saya tuh bilang begini, kamu tuh kok egois katanya ya. Ininya ya kadang-kadang itu saya dengar. Misalnya gini, ayolah cepat ini sudah jam berapa gitu. Misalnya kayak pulang ya. Saya ada PTM jam sekian, saya ada baca firman sekian. Saya tuh bilang begitu, saya mengingatkan dia. Nanti spontan dia bilang itu, kamu egois ya. Lalu saya diem. Biasanya saya tuh pasti marah, apaan ya? Maksudnya melawan. Tapi saya diam, egois dalam hal apa gitu kan. Saya tuh berusaha diam aja, tapi mencoba introspeksi aja deh. Karena saya pikir tidak ada gunanya berkelahi dan bertanya
tetapi pasti dia ada sebab mengapa dia mengatakan saya egois gitu kan. Nah, sehingga akhirnya saya oke kalau memang begitu, saya mencoba mengalah. Sehingga kayak misalnya contoh ya, contoh nih ada PTM nih contohnya. Mulainya jam 9 waktu WITA ini berarti Bali berarti jam 8 WIB. Akhirnya saya mencoba memberi toleransi kepada kelompok PTM saya dan saya mencoba supaya kata-kata egois itu jangan-jangan dalam hal waktu itu. Saya pikir begitu ya. Jadi saya nggak apa-apa memberi ruang untuk suami saya kalau dia mau bersosialisasi atau mau ngobrol dulu lah dengan sesama orang di sana atau apa nggak apa-apa. Saya memberi dan saya mengatakan saya mengalah. Jadi saya minta izin di sebelah. Mungkin terlambat berapa menit dan saya memberi ruang kepada suami saya. Jadi saya mencoba membuat itu, tapi saya tidak mau menghilangkan damai sejahtera di dalam hati saya, gitu loh. Nah, itu semua terjadi karena apa? Karena saya juga membaca firman. Jadi saya berusaha, Tuhan jangan sampai aku sia-sia membaca firman, tapi aku sendiri tidak menghidupi. Ya, jadi saya mau berusaha mencari apa sih egois yang dimaksud suami saya. Karena setiap saya bilang saya jam sekian ada ini, sekian ada ini, kayak kebentur-bentur terus dengan waktunya dia gitu kan. Jadi di sini saya berusaha, oke, harus ada yang dikorbankan, tetapi ini bisa ditoleransi. Jadi seperti itu ya. Jadi saya berusaha kalau suami saya berusaha mengatakan saya begini-begini, mungkin memang benar gitu. Cuman saya tidak menyadari, tapi saya juga tidak mau membela diri ya, gitu. Artinya percuma, ya kan? Karena nanti ujung-ujungnya juga saling begitu. Jadi saya pikir, oke, kita cari win-win solution. Saya tidak mau juga membuat dia mengejat saya. Dia bilang dengan kata-katanya egois, dan saya juga ternyata semua berjalan dengan baik dan lancar. Jadi tidak ada sesuatu yang akhirnya menimbulkan konflik baik di sana maupun di sini ya. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya, seperti tadi katanya Bu Rahayu, kita terus berproses loh. Kita berproses terus. Nah, memang yang paling eh, paling cobaan paling tertinggi itu kan sebenarnya di dalam rumah tangga ya, pada pasangan hidup, ya kan? Gitu ya. Kita keseringan menjudge mereka, mereka menjudge kita. Nah, kalau untuk saya pribadi, karena saya sudah membaca firman seperti ini, saya juga nggak mau nanti dibilang seperti kayak Bro, lah sok rohani tuh baca firman tiap hari gitu kan ya. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang enak di hati saya, dia bilang begitu, saya berusaha tidak menjadikan itu luka, tapi menjadikannya semacam apa introspeksi diri gitu. Mungkin memang betul saya egois, maka saya berusaha membuat satu apa toleransi kepada diri saya gitu. Jadi bagaimana apa namanya? Ya ini tadilah egonya yang direndahkan ya kan ya. Kan tadi kan gitu kan. Apa sih yang dikejar? Oh iya iya juga ya. Nah gitu. Jadi kita belajar juga ya Bu Ibu ya, jangan sampai ketika kita membaca firman tapi kita sendiri agak susah untuk menerapkannya ya. Baik. Jadi ada lagi nggak Bu Mensi, ada mau ini? Bu Mensi apakah ada mau sharing? Nggak ada ya. Jadi baik ibu-ibu ya, ini di kesimpulannya ya. Jadi 2 Samuel 19 sampai 21 yang kita baca tadi ini memperlihatkan realita kehidupan manusia, memperlihatkan realita hidup kita di mana ada konflik, ada luka di sana, ada pemberontakan dan kelemahan. Tetapi di Filipi 2 ya. Oh silakan Bu. Ya ya, monggo. Enggak, Bu, maksudnya cukup. Saya sudah menyimaknya dengan baik tuh. Terima Oke, kasih untuk kesaksiannya baik. semua Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Mensi ya. Tutup deh. Tutup. Jadi 2 Samuel 19 sampai 21 itu sebenarnya menggambarkan realita hidup kita ya, di mana di situ kita mengalami konflik, begitulah yang terjadi di 19 sampai 21, ada yang namanya luka, ada yang namanya pemberontakan termasuk juga kelemahan-kelemahan. Tetapi di Filipi 1 sampai 2 itu menguatkan kita ya, bagaimana di situ hidup di dalam Kristus seharusnya dijalani apa? Dengan kerendahan hati, kita bersatu, kita setia, tetap bersukacita. Yang paling penting itu menjaga sukacita di dalam hati, di dalam segala keadaan apapun ya. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan dan kehidupan tanpa kerendahan hati akan membuat kita mudah jatuh di dalam konflik. Tetapi hati yang berpusat kepada Tuhan itu akan membawa pemulihan, persatuan, dan pendamaian. Gitu ya ibu-ibu ya. Kita belajar luar biasa hari ini. Mari kita sama-sama sebagai seorang istri belajar rendah hati, belajar
menurunkan ego, belajar berintrospeksi diri gitu ya. Toh nyatanya ketika kita menerapkan itu semua, kita melihat ada surga di rumah kita. Seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Bu Rahayu tutup di dalam doa. Ya. Kita harus sepakat sehati bersama suami, bersama anak-anak. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas sore hari ini Tuhan. Firman-Mu menegur hidup kami, supaya kami sehati, sepikir, sejiwa dengan suami, dengan anak-anak kami, dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga surga itu terjadi atas keluarga kami. Jangan sampai kami dikata rohani, tetapi luar biasa tidak membuktikan kerohanian kita. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kasih karunia anugerah kepada kita, sehingga kami menikmati anugerah-Mu yang luar biasa. Kau taruh kami di bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana keempat negara sedang berperang. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Hanya sebuah lutut yang kami punya. Bersujud tersungkur di hadapan-Mu, meminta belas kasihan-Mu, jiwa-jiwa Engkau selamatkan Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa mereka. Kami percaya Tuhan melalui peperangan di 4 negara ini Tuhan, kami bisa bersatu hati, kami bisa bergandengan tangan, gereja-gereja melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu. Begitu pula kami di perempuan baca Alkitab. Kami tidak ingin seperti wanita yang biasa-biasa saja Tuhan. Tetapi kami ingin menjadi penolong. Kami menjadi tiang doa. Kami menjadi imam-Mu Tuhan. Imam yang Kau urapi ada perkenanan-Mu. Biarlah setiap firman yang kami baca setiap hari. Dari Senin sampai Jumat. Kami menghidupi. Kami meremakan firman ini. Kami tidak ingin menjadi pendengar. Kami tidak ingin menjadi memanaskan Zoom ini. Kami tidak ingin menyenangkan Bu Joli. Kami tidak ingin menyenangkan orang-orang di sekitar kami. Tetapi kami menyenangkan Engkau, Yesus Kristus. Ini kerinduan kami. Pakai hidup kami, para perempuan baca Alkitab. Kami butuh pengurapan-Mu. Kami butuh perkenanan-Mu. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Tuntun pimpin setiap langkah kami. Biarlah setiap keputusan demi keputusan yang kami ambil, Engkau yang bercampur tangan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Biar hikmat itu turun atas hidup kami. Berkati Bu Joli Tuhan yang sudah membuka Zoom dalam perempuan baca Alkitab ini, supaya kami, roh kami semakin bertumbuh. Berkati Bu Joli, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Engkau membawa Bu Joli lebih naik lagi Tuhan. Berikan juga kerendahan hati akan Bu Joli Tuhan, supaya Bu Joli mempunyai statement untuk melayani Engkau dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang benar-benar menyenangkan, menyukakan Engkau. Engkau yang mengetahui hati Bu Joli. Engkau bawa Bu Joli naik level Tuhan, lebih lagi. Ada pengurapan, ada perkenanan, ada kewibawaan-Mu atas Bu Joli Tuhan. Kami percaya perkataan Bu Joli seperti amuan singa Yehuda. Saat Bu Joli dan suami sepakat sehati memberitakan Injil kebenaran firman-Mu, orang itu mengalami perjumpaan, mengalami pertobatan, mengalami sesuatu yang ilahi yang Tuhan Yesus curahkan. Terima kasih Tuhan. Begitu pula dengan ibu-ibu yang setia untuk baca firman-Mu Tuhan. Kami percaya melalui Bu Eti, Bu Neti, Bu Joli, Bu Pita, Bu Susi, Bu Amelia, Bu Hariani, Bu Ida, Bu Nace, Bu Mensi, Bu Ranti, dan hamba. Kami percaya kami akan bertumbuh, kami akan berbuah lebat melalui firman yang kami baca setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami tidak hanya berhenti di sini saja. Kami rindu Engkau tetap berbicara dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami dalam track-Mu, kami berjalan sederap selangkah bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah kami mau menjalani aktivitas selanjutnya.
Beracara, bekerjalah, berbicaralah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rahayu.